Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, para so'imin, so'imat, di mana saja berada, semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, mengawali kajian kita pada sore hari menjelang berbuka ini, izinkan saya menyampaikan judul yang kaitannya dengan masalah fikih. Sebenarnya ini masalahnya adalah fikih kontemporer sebenarnya ya. Jadi kajiannya adalah fikih kekinian. Karena ini untuk membedakan dengan ilmu fikih yang umumnya kita pelajari kalau kita belajar misalnya tentang sholat, tentang puasa, tentang apa, itu kan rata-rata fikihnya kan kaitannya dengan katakanlah dengan masalah-masalah ritual ibadah gitu ya dari zaman dulu. Yang kalau ibadah kan boleh bilang mengalami perubahan hukum. Jadi ya kayak kita sholat misalnya, sholat 5 waktu, 17 rakaat dan sebagainya kan, mau zaman berubah kayak apa ya sholat malat. Kebanyakan ibadah nggak perubahan sama sekali. Ada perubahan ya perubahan kecil-kecil aja. Misalnya kalau zaman sholat di masjid, masjid Zabi itu misalnya nggak ada karpetnya, cuma tanah kosong gitu, sholat pakai sendal, pakai sepatu. Tapi itu nggak sipil, artinya ya memang sesuai dengan zamannya disesuaikan gitu kan. Tapi kalau sudah bicara tentang masalah kehidupan yang sifatnya lebih teknis, duniawi, apalagi masalah ekonomi, nah kita akan mengalami yang namanya zaman dan hukum-hukum syariahnya akan menyesuaikan dengan perubahan zaman itu. Poin pentingnya ada dua. Yang pertama ya, dalam masalah ekonomi ya, apa katakanlah transaksi-transaksi ekonomi, perdagangan, jual beli dan sebagainya itu, prinsip yang pertama adalah banyak sekali yang di zaman itu ada dan masuk di ayat Quran, masuk di hadis, ternyata setelah sekian ratus tahun lamanya, bahkan udah 1400 tahun gitu ya kan, itu ternyata pada hilang itu. Ya kayak gitu. Orang tidak lagi menggunakan transaksi akad yang masa lalu itu. Sudah nggak ada lagi. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kebalikannya. Justru di zaman sekarang orang menggunakan transaksi yang modern yang sama sekali tidak pernah ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Dan itu bermasalah. Itu bermasalah. Kenapa? Ya karena sulit untuk kemudian menilai gitu. Apakah perbuatan ini sesuai dengan Rasulullah ataukah ini perbuatan ini malah melanggar. Ini yang jadi bahan polemik para ulama kontemporer. Makanya kita bilang fikih ini fikih kontemporer karena penuh dengan polemik gitu. Bukan apa-apa karena zamannya berubah. Ah, ekonomi di zaman Nabi itu hilang, berganti dengan ekonomi modern, dan kita tidak menemukan ayat atau hadis yang yang secara langsung menyebutkan ini halal, ini haram gitu. Yang disebutkan ini halal, ini haram itu adanya di zaman Nabi, dan banyak kejadian di masa Nabi itu yang sudah hilang tadi, ya kan? Nah, kita akan membahas fikih kontemporer khususnya dalam masalah ini adalah masalah perbankan. Bank ya. Kenapa kita pilih tema tentang masalah bank ya yang menjadi khilafiyah di antara para ulama hari ini? Ya karena kita tahu bahwa sebagian dari ulama, sebagiannya enggak semuanya, itu menganggap bank itu haram. Karena bank itu riba. Dan riba itu termasuk perbuatan dosa besar dari 7 dosa besar yang ada, salah satunya adalah riba. Di Quran diharamkan, di hadis diharamkan, sepakat para ulama seluruhnya mengatakan riba itu bukan dosa yang kecil, tapi riba itu dosa yang besar gitu. Nah, tapi kemudian kalau itu sih nggak ada masalah sebenarnya bahwa riba itu haram, iya semua ulama sepakat, nggak ada yang nggak sepakat, semua oke. Cuman yang jadi masalah apakah bank itu riba? Nah, judulnya kita ganti aja. Apakah bank itu riba? Itu yang jadi masalah. Kalau riba itu haram, nggak ada masalah. Quran memang bilang haram. Hadis juga bilang haram. Dan para ulama fikih 4 mazhab itu sepakat, ya yang namanya riba pasti haram.
dosa-dosa riba banyak dan semuanya ya memang disepakati memang itu nggak boleh, ya kan? Kan kalau kita ngomongin riba, tapi kita pisah dulu nih antara riba dengan bank ya. Karena kalau ribanya kita sepakat itu haram. Ya, misalnya dari 7 dosa besar yang ada, ya kan? Itu dari 7-7-nya itu salah satunya riba. Nabi sendiri yang bersabda lewat riwayat hadis Abu Hurairah, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, ya. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang mencelakakan. Qalu wa mahunna ya Rasulullah, para sahabat bertanya 7 itu apa aja? Pertama asyirku billah, menyekutukan Allah, jelas itu haram. Yang kedua as-sihru, sihir. Yang ketiga qatlun nafas, membunuh nyawa manusia. Allati harramallahu illa bil haq, yang Allah sudah harapkan kecuali membunuhnya emang ada dasarnya gitu kan. Kayak perang, kayak vonis mati dan sebagainya. Wa aklur riba. Nomor 4 itu makan riba, ya. Nomor 5-nya aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Kemudian ada lagi nanti lari desersi dari perang ya pada waktu peperangan, wa qadzful muhsanat, dan menuduh orang yang baik-baik berzina. Jadi dari 7 itu salah satunya adalah makan riba. Dan memang orang yang makan riba kalau kita baca di Quran itu orang yang diperangi. Ya dikatakan fa'dzanu biharbin minallah. Maka Allah memerangi mereka yang makan riba. Itu surat Al-Baqarah ayat 278, 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya kan? Nah, kemudian apalagi yang diharamkan dari riba? Mendapatkan laknat dari Rasulullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda begini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah melaknat ada 4 orang. Pertama akilar riba, yang makan riba. Yang kedua wa mukilahu, orang yang hartanya habis karena kena sistem riba gitu ya. Wa katibahu, dan yang menulis jadi sekretarisnya atau banknya lah begitu. Wa syahidaihi, dan 2 orang saksinya. Wa qalahum sawa, mereka itu semua sama-sama mendapatkan laknat. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan ada lagi hadis yang unik dari Ibnu Majah Al-Hakim mengatakan bahwa riba itu, ini dari sahabat Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Ar-riba salasatun wa sab'una baban." Riba itu punya 73 pintu, maksudnya 73 derajat keharaman gitu ya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kemudian wa aisaruha, dan dosa yang paling ringannya itu mislu ayyanki harrajulu ummahu. Dosanya setara, yang paling ringan dari riba setara dengan orang yang menikahi emaknya sendiri, menikahi ibu kandung. Itu kan dosa banget gitu kan. Emaknya sendiri dihajar juga gitu kan, kacau juga nih orang gitu kan. Nah, dosa menikahi ibu sendiri itu setara dengan dosa riba yang paling rendah dari 73 dosa riba. Itu kan luar biasa kan. Bahkan ada lagi hadis lain diriwayat dengan Imam Ahmad. Nabi bersabda begini, dirhamu riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa thalathina zaniyah. 1 dinar uang riba ya yang dimakan oleh seorang orang, padahal seorang muslim ya, padahal dia tahu itu adalah riba, itu dosanya lebih berat daripada bergaul dengan 36 perempuan pelacur gitu. Padahal cuma 1 dirham riba juga gitu. Nah, dengan melihat ayat Quran hadis tentang ancaman riba, maka banyak orang yang ketakutan dengan riba. Iyalah pasti, kita harus menghilangkan diri dari riba. Nah, yang jadi pertanyaannya begini, kalau riba itu haram, sepakat. Lalu apa sih riba itu? Nah, kalau kita lihat contoh-contoh riba di masa Rasulullah, karena kan kita gimana cara mendefinisikan riba itu kan ya cara yang paling sederhana, paling mudahnya adalah ya kita lihat Rasulullah. Di masa Rasulullah riba itu apa? Gitu kan. Nah, di masa Rasulullah itu riba kalau dilihat secara umum itu ada 2. Ada riba yang dikaitkan dengan masalah jual beli, dan ada yang dikaitkan dengan masalah pinjam uang gitu. Ada jual beli, ada pinjam uang. Nah, jual beli maksudnya tuh begini. Di masa Nabi ini unik ya, dan mungkin kalau di zaman kita sekarang boleh jadi kita susah mencarikan contohnya, karena tadi yang saya bilang transaksi-transaksi di zaman Nabi itu banyak yang hari ini nggak ada. Ini saya kasih contoh riba karena jual beli. Jadi gini, di masa Nabi itu kan yang namanya mata uang tuh belum ada, ya kan?
Orang tuh kalau berjual beli itu belum pakai mata uang, tapi masih pakai benda gitu. Dan umumnya benda dengan benda itu ditukar alias barter. Nah, misal kata begini, orang Arab di masa Nabi kan makannya roti, ya, dan mereka berarti butuh bahan bakunya yaitu gandum. Nah, terjadilah jual beli gandum. Beli gandum itu bukan pakai duit, tapi beli gandum pakai gandum, gitu. Lucu ya, nggak kebayang di kita. Beli gandum pakai gandum, maksudnya gimana? Nah, jadi gini, dia beli gandum yang katakanlah kualitasnya lebih bagus dengan gandum yang kualitasnya lebih rendah. Entah karena beda variannya atau mungkin ini gandum lama gitu yang udah kelamaan di gudang atau gimana. Pokoknya dia ini ada yang lebih bagus gandum dan ini ada yang lebih jelek gitu. Nah, itu jual belinya dengan cara ditukar begitu aja. Kemudian ya tentu saja kalau gandum yang lebih bagus ya kiloannya lebih sedikit. Sedangkan gandum yang jelek kiloannya lebih banyak gitu kan. Itu ya, kalau gandum yang bagus dengan kiloan yang sedikit, lalu gandum yang kurang bagus kiloannya lebih gede, ditukar langsung begitu, itu riba. Nggak boleh, itu haram. Dan kita bisa menebak di mana haramnya, ya karena ada terjadi tidak pasti gitu ya. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan gitu. Nggak jelas gitu. Harusnya kan yang benar adalah gandumnya dijual dulu berapa rupiah gitu ya. Yang ini juga dijual dulu, baru kemudian belinya pakai duit, bukan ditukar barter kayak gitu gitu. Ya kan? Nah, itu nggak boleh. Nah, istilah kata di masa Nabi itu yang jual beli riba itu adalah jual beli gandum yang beda kualitas lalu berpengaruh pada beda kuantitas. Itu haram. Dan tidak hanya pada gandum tapi pada makanan-makanan pokok yang lain kayak kurma, kayak garam juga masuk, termasuk juga emas, tukar menukar emas. Emas dengan emas ditukar gitu ya. Emas yang 24 karat atau yang 100% itu ditukar dengan emas yang mungkin nggak sampai 100%, mungkin 90%, 80% gitu ya. Itu ditukar begitu aja dengan yang 100% itu nilai apa gramnya lebih kecil, sedangkan yang 80% itu nah nilai gramnya lebih gede. Ditukar langsung begitu itu termasuk riba. Nah, riba yang jual beli ini kalau kita lihat di hari ini tuh hampir nggak ada. Karena orang sudah tidak lagi jual beli pakai ya barter kan nggak buat apa gitu dan nggak mungkin lah gitu. Orang sekarang jual beli itu pakai uang, pakai rupiah dan sebagainya gitu. Nah, satu-satunya yang rada mirip gitu di zaman sekarang adalah tukar uang dengan uang yang satu sama-sama satu mata uang gitu ya, tapi beda nilai. Nah, dan beda bahan. Jadi biasa nih kalau kita mau lebaran kan kita suka tukar duit tuh. Duit 10 juta gitu ya, ditukar dengan duit 9.800.000. Nah, itu haram tuh, nggak boleh. Kenapa? Karena tadi duit yang 10 juta kan duit kita yang 100 ribuan tuh ya kan, yang merah gitu, yang gede. Nah, kita mau tukerin jadi gocengan jadi 10 ribuan buat bisa dibagi-bagiin sama anak-anak dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kalau nukernya langsung 10 juta ditukar dengan 9.800.000, transaksinya itu tukar menukarnya itu haram gitu. Nggak boleh dan itu riba gitu ya kan. Nah, kalau mau kita tukernya di sono di BI. Nah, itu bisa tuh BI nanti ada cabang-cabangnya lagi tukar. Jadi nggak pakai ada selisih gitu. Kalaupun nanti ada orang mau bisnis tukar menukar uang, dia bukan dengan cara jual beli uangnya dihargain beda, tapi dia ngambil jasa dari jasa ngantri misalnya. Jadi misalnya ada tukang ojek nih, tukang ojek, tolong dong tuker ini duit saya 10 juta, ente sono ke BI, gitu kan. 10 juta tukar dapat 10 juta. Nah, ongkos ente ngantri dan ke sono kemarinya, ini saya kasih 200.000. Tapi itu bukan tuker ya, itu emang ongkosnya dia gitu untuk melakukan itu dan untungnya dia juga. Nah, itu boleh kan sebenarnya. Nah, itu riba yang jenis pertama yang ada di zaman Nabi. Nah, riba yang jenis kedua di zaman Nabi adalah riba minjemin duit. Intinya gitu. Orang butuh katakanlah misalnya bisnis ya di zaman Nabi kan orang-orang Quraisy itu kan terkenal sebagai pebisnis. Nah, mereka itu kalau butuh apa namanya butuh modal gitu ya, ya emang pinjem modalnya. Dan pinjam itu kemudian dengan kesepakatan nanti kalau udah sekian lama misalnya setahun gitu kan, ya modalnya dibalikin, keuntungannya dibagi juga gitu. Nah, membagi hasil dari keuntungannya itu yang jadi masalah adalah ketika misalnya orang itu di zaman Nabi ya,
itu nggak ada apa istilahnya, nggak ada resiko. Dalam arti nggak mau tahu dengan adanya resiko. Pokoknya kamu minjem segitu, balikin pokoknya plus bunganya. Ada resiko apa segala macam tuh urusan lu. Pokoknya lu kena gitu ya kan. Nah, itu ketika dia katakanlah misalnya ada resiko misalnya ada badai gurun pasir atau misalnya ada begal apa pokoknya ada halangan gitu kan. Sehingga uang yang harusnya dia putar tuh belum balik, itu langsung dikenain denda. Dan dendanya emang galak gitu. Galak berkali-kali lipat gitu. Dan gara-gara transaksi yang minjemin duit dan dengan bunga yang berkali-kali lipat itulah maka muncul di tanah Arab itu sampai pada level yang paling parah perbudakan. Jadi yang minjemin duit nggak mau tahu. Pokoknya gua pinjemin lu balikin plus bunganya, bunganya nambah terus setiap saat gitu. Selama ente belum balikin. Nah, nambah itu bisa jadi bunganya lebih tinggi daripada pokok yang dia pinjam. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran tuh Allah menyebut ya, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba yang berlipat dan berlipat-lipat gitu. Karena kalau udah berlipat-lipat itu, ya dia udah nggak bisa bayar. Akhirnya bayarnya pakai apa terakhir? Ya pakai dirinya gitu. Dirinya itu maksudnya di zaman itu kan masih ada perbudakan. Jadi yang pertama anaknya itu dijual, jadiin budak gitu. Jadi riba itu diharamkan di masa Nabi. Salah satu dampak negatifnya adalah orang tuanya terlilit hutang, anaknya jadiin budak. Satu anak jadi budak, dua anak jadi budak. Lama-lama semuanya jadi budak gitu. Nah, perbudakan itu salah satu penyebabnya adalah memang adanya riba di masa Nabi itu begitu. Selain ada peperangan jadi budak, terus ada perampokan juga jadi budak, dan perdagangan yang model pinjam duit pakai bunga yang mencekik itu emang itu hasilnya jadi perbudakan gitu. Itu yang terjadi di masa Nabi itu kayak gitu semua. Dan umat Islam sepanjang sejarah sepakat, makanya riba itu nggak boleh gitu kan. Nah, cuman kita sekarang ngomong yang di zaman modern ini, yaitu adanya bank. Nah, bank ini memang kalau kita lihat dari segala sisinya, sejarah bank dulu ya, memang ada negatifnya, ada positifnya gitu. Negatifnya adalah ketika bank itu misalnya di Amerika, contohnya, beberapa bank di sana itu pada akhirnya bisa membuat orang kehilangan rumah, kehilangan tanah gitu. Karena dia pinjam kepada bank dengan mudahnya dikasih sama bank, tapi kemudian bank nggak mau tahu ketika dia nggak bisa bayar dan sebagainya, udah jaminan-jaminan tanah apa semua habis gitu. Jadi kalau di masa Nabi gara-gara bank orang jadi budak, nah kalau di Amerika ya beberapa dekade yang lalu orang pakai bank itu kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta yang paling berharga lah gitu. Walaupun nggak jadi budak. Nah, praktek-praktek bank yang semacam ini, ya kita sepakat itu haram lah. Gitu. Karena sampai kemudian membuat orang jadi jatuh miskin akibat praktek perbankan. Itu ada dalam sejarah perbankan khususnya di Amerika, gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang bank itu haram, saya kira memang cocok gitu ya. Tapi kita harus lihat kasusnya dulu. Bank di mana, kapan, di masa atau periode ketika umat manusia menggunakan sistem bank, di awal-awal sistem bank itu ya hampir 11-12 dengan para rentenir gitu. Cuman kalau rentenir itu katakanlah betul-betul swasta, nah kalau bank itu kan pakai perangkat hukum gitu. Dia undang-undang dan sebagainya sehingga ketika dia mengakuisisi sebuah jaminan gitu ya, orang pinjam duit dan nggak bisa bayar, terus akhirnya jaminannya itu tanah, rumah dan sebagainya itu diakuisisi, itu dilindungi oleh undang-undang gitu. Ibarat kata lu salah sendiri, kenapa minjem duit ke bank gitu. Tapi emang banknya sendiri juga licik sih, ya kan? Dalam arti ya semua kehidupan di Amerika pada masa itu kan semua pakai kartu kredit gitu. Orang tuh diarahin semua kredit utang ke bank. Nah, dengan cara begitu bank tuh punya kesempatan untuk ya istilah kata bikin orang jadi miskin dan terlunta-lunta hidupnya dan zolim lah gitu. Nah, kalau contohnya bank yang model kayak gitu di Amerika pada tahun sekian itu semua orang sepakat, oh ya bank sama rentenir apa bedanya? Sama aja gitu.
Nah, yang jadi masalah adalah ternyata zaman itu kan berubah, berganti gitu kan. Di mana kemudian akhirnya kita itu sekarang hidup nggak bisa dari bank, tapi jangan selalu dikonotasikan bank itu adalah kayak yang di Amerika pada tahun berapa itu, yang kerjaannya mengklaim atau ngemorotin tanah rakyat. Enggak juga. Kenapa? Karena bank yang sifatnya modern gitu ya, itu ternyata dia punya banyak kelebihan gitu. Kelebihannya apa? Nomor satu ya, bank lah yang kemudian menerbitkan uang. Wah, ini yang kita jadi bengong, berhenti sejenak gitu. Jadi gini ya, di masa Nabi atau di zaman dulu lah, di era-era tahun segituan, seluruh dunia tuh orang tuh nggak mengenal mata uang karena juga belum ada bank, ya kan? Orang masih menggunakan alat tukar yang sifatnya benda, emas, perak gitu kan, yang punya nilai intrinsik lah gitu. Dan itu berlaku di seluruh dunia gitu. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, ya kan, zamannya berubah juga, maka pada akhirnya jumlah populasi umat manusia banyak banget dan meledak di mana-mana, sehingga akhirnya jual beli pakai bongkahan emas itu sudah nggak worth it, sudah nggak masuk akal gitu, ya kan? Karena jumlah manusia banyak, transaksi banyak, dan emas tuh jumlahnya terbatas gitu. Dibutuhkan alat tukar yang lebih universal, yang apa? Oh sebentar, ada tukang ojek, sebentar ya. Ya Pak, harus saja ya. Masih ya. Ya, masih ya. Sorry, ada tukang ojek. Udah. Sampai mana tadi itu? Oh iya, umat manusia kemudian belum lama sih ya, belum ada 100 tahun yang lalu, itu satu persatu sudah merasakan bahwa emas tuh udah nggak bisa lagi digunakan untuk alat tukar karena berhubung emas tuh punya begitu banyak keterbatasan gitu. Jumlahnya juga nggak bisa nambah, ekonomi dunia makin tinggi, populasi umat manusia sudah sekarang udah berapa miliar, 7 miliar gitu kan. Jadi nggak bisa diwakili lagi dengan emas. Kita butuh alat tukar yang universal dan bisa dilakukan, tapi itu harus dikoordinir oleh sebuah negara. Nah, akhirnya eh, bermunculanlah negara gitu ya. Yang zaman Nabi juga nggak ada negara-negara itu. Nah, tapi kita di zaman sekarang bermunculan negara-negara modern ya. Negara modern yang ciri khasnya bahwa negara itu punya bank sentral. Ya, bank sentral. Jadi yang ngatur tuh negara, bukan swasta lagi. Ada bank sentral yang mana nanti semua bank yang ada, mau yang punya pemerintah, yang punya swasta, semua menginduk pada bank sentral. Kalau kita di Indonesia namanya BI, bank sentral. Nah, bank sentral itu fungsi yang paling dasarnya itu adalah menciptakan alat tukar yang disebut dengan mata uang. Sehingga orang kalau mau bertransaksi di dalam satu negara, ya menggunakan satu mata uang yang sama. Tidak lagi pakai emas, tidak lagi pakai perak yang sudah out of date itu. Udah nggak bisa dipakai lagi. Pakai mata uang. Ya, walaupun memang antara mata uang satu negara dengan negara yang lain itu jadi berfluktuasi gitu ya. Dan tergantung nih, kalau kekuatan fundamental ekonomi suatu negeri itu tinggi, kuat gitu kan, maka nilai mata uang dia lebih menguat dibandingkan nilai mata uang negara yang lebih rendah. Nah, kalau kita ngomong hari ini, ya tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak punya mata uang. Ya, maksudnya bahkan negara Saudi Arabia sendiri pakai mata uang real, gitu kan. Orang belanja di Mekah, di Madinah tuh nggak pakai emas, dinar, dirham tuh nggak ada lagi. Itu masa lalu. Ya, masa lalu kayak zaman dulu orang kalau buang air besar tuh di padang pasir, ceboknya pakai batu ya di masa lalu gitu. Kalau di masa sekarang udah nggak kebayang gitu. Masa orang kemana-mana bawa batu bata emas semua gitu kan nggak mungkin gitu. Traveling ke seluruh dunia bawa duit 2 miliar tuh emas gitu, bongkahan kan nggak mungkin juga. Maka pada akhirnya umat manusia sedunia itu sepakat ya, masing-masing negara punya bank sentral, masing-masing bank sentral bikin mata uang. Nah, sehingga akhirnya untuk mata uang nih kalau di masa awal-awal kita pakai kertas dicetak, ya kan, dikasih angka di situ, tapi itu bukan nilai intrinsik, yaitu nilai nominal gitu kan. Nilai nominalnya saja, intrinsiknya itu sama lah antara uang pecahan 100.000 dengan uang 2.000 rupiah itu kalau nilai kertasnya itu sama gitu. Tapi yang membedakan adalah angka yang tertulis itu apa 100.000 apa 2.000 rupiah gitu ya. Nah,
Di zaman modern sekarang ini sudah terjadi pergeseran. Orang sudah mulai cashless, tidak lagi pakai uang kertas, tapi orang sudah menggunakan uang digital, ya kan, electronic money, e-money gitu. Baik itu dalam bentuk katakanlah debit atau juga dalam bentuk pop up apa namanya kartu yang di kayak kartu tol gitulah ya kayak gitu-gitu kan. Atau mungkin cuma pakai aplikasi, gitu, pakai handphone gitu, terus dia bayar apa segala macam. Intinya kita sudah nggak cash, sudah nggak pakai kertas lagi, sudah pakai database gitu, sudah pakai digital gitu, uang digital gitu kan. Nah, itulah faktanya di dunia sekarang ini. Nah, semua itu tidak bisa dijalankan secara swasta, secara perusahaan-perusahaan, tapi harus dikelola oleh sebuah negara. Dan yang mengelola di dalam negara itu, itulah yang namanya bank sentral, gitu. Bank sentral. Nah, bank sentral ini juga jadi induk dari semua bank-bank yang ada, gitu kan. Baik bank negeri atau bank swasta, gitu kan, bank pemerintah atau swasta, itu semua menginduk ke kalau di Indonesia namanya BI, Bank Indonesia. Kita perhatikan uang kertas kita itu semua ada tulisannya Bank Indonesia, karena memang produksi BI, walaupun yang nyetak tuh Peruri, Perum Peruri ya, percetakan uang Republik Indonesia, tapi yang punya gawe atau yang punya urusan itu adalah BI gitu, Bank Indonesia. Nah, kemudian di bawah dari bank sentral itu adalah ada bank-bank yang macam-macam lah ya. Tapi intinya bank itu punya banyak fungsi. Salah satunya tadi menentukan mata uang dari suatu negara. Kemudian fungsi yang lain adalah sebagai tempat penyimpanan. Jadi orang kaya yang duitnya banyak tuh nggak lagi nyimpan duitnya dalam bentuk bongkahan emas di rumahnya atau di gudangnya atau di berangkas atau di rubana. Enggak. Itu rawan kebakaran, rawan banjir, rawan perampokan dan sebagainya. Naruhnya di bank gitu, naruhnya di bank. Nah, sehingga uang itu aman gitu. Itulah yang terjadi pada kerajaan Saudi Arabia dan rakyatnya di tahun awal 70 ya, awal tahun 70 ketika terjadi booming minyak, ditemukan ladang-ladang minyak di wilayah timur Saudi Arabia, tiba-tiba saja gurun tandus berabad-abad yang isinya cuma ontak sama pengembala kambing itu tiba-tiba menjadi negara dolar gitu. Tuan-tuan tanah di sana, landlord itu tiba-tiba jadi miliuner kelas dunia gitu kan. Karena ditemukan ladang minyak itu di situ dan ada kerjasamanya. Nah, pada saat itu orang Arab Saudi itu masih remeng-remeng memandang bank itu apa. Pengetahuan yang mereka tahu tentang bank itu adalah informasi awal tentang bank yang buruk di Amerika di awal-awal. Yang dimiliki oleh kelompok Yahudi, yang nggak ada bedanya dengan rentenir, yang bahkan lebih kejam dari rentenir dan sebagainya. Itu yang mereka tahu tentang bank dari awal, gitu kan. Sehingga ketika orang Saudi itu punya duit banyak, lalu mereka mikir, ini uang taruh di rumah nggak aman. Kalau taruh di bank, sepanjang yang kami tahu, bank itu punya Yahudi, orang kafir, bank itu rentenir, dan bank itu riba. Gitu. Sehingga para ulama di Saudi di tahun-tahun segitu keluarin fatwa, haram. Bank itu haram. Nyimpen duit di bank itu haram gitu. Itu disepakati oleh para ulama di Saudi Arabia. Cuman rakyatnya bingung. Kalau naruh duit, taruhlah misalnya 1 juta 2 juta di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau naruh duit 20 miliar di rumah nggak kebayang gitu kan. Padahal penghasilan mereka dari ladang-ladang minyak tuh bermiliar-miliar tiap bulannya gitu. Dan uangnya gitu kan. Nah, akhirnya didiskusi panjang lebar, dilihat dari masalah dan madaratnya, akhirnya para ulama sedikit memberikan keringanan. Demi menghindari madarat, misalnya tadi ada jadi bunuh-bunuhan gara-gara perampokan uang dan sebagainya, boleh asal dengan satu syarat. Boleh simpan uang di bank, tapi bunganya itu tetap haram ya, gitu. Nah, pada saat itu karena bank itu masih haram, di Saudi nggak ada orang yang punya bank. Maksudnya tidak ada bank di Saudi pada saat itu. Yang ada bank itu ya di Eropa, di Swiss gitu. Maka saudagar-saudagar minyak Saudi itu pada terbang ke Swiss, naruh duitnya di Swiss gitu. Dengan satu syarat. Ini pertama darurat, Pak, haram ya ngambil bunga. Mereka naruh aja. Nah, naruh aja, ya kalau butuh tinggal ambil, gitu ya. Tapi kalau bunganya itu haram, karena itu riba. Riba itu sama dengan berzina dengan ibu dan sebagainya. Begitulah fatwa para ulama Saudi pada awal-awal itu. Nah, cuman yang jadi masalah kemudian begini.
eee, ternyata pengetahuan mereka tentang bank itu memang nggak kebaik, itu brankas gitu ya. Itu punya katakanlah apa namanya, ruang bawah tanah, rubanah gitu, basement gitu, yang duit tuh semua disimpan di situ gitu. Itu pemikiran kayak model Alibaba zaman dulu, Alibaba dengan 40 penyamun. Jadi dia nyimpen di gua gitu. Orang Arab Saudi itu udah saking piceknya cara berpikir, dia mikir bahwa yang namanya bank itu tempat nyimpan duit yang aman gitu. Padahal kan enggak, enggak. Kalau orang ngerti tentang ilmu perbankan, enggak, duitnya enggak di situ. Cuman ada catatannya doang. Lah duitnya di mana? Duitnya muter. Duitnya muter, dipakai oleh apa, oleh ekonomi, ya kan, butuh investasi, butuh bikin apa dan sebagainya itu dibiayai oleh bank gitu. Sehingga ketika terjadi ekonomi yang berputar pasti ada hasilnya, dan hasilnya tentu bank dapat juga. Selain pengusaha dapat untung, bank dapat bagi hasilnya. Dan seharusnya karena bank ini duitnya duit nasabah, duit orang yang nyimpan di situ, harusnya bank tuh memberi gitu kepada nasabah gitu kan. Nah, cuman yang jadi masalah adalah fatwanya kan haram, gitu. Jadi di situ bank-bank milik orang Swiss ya, itu duitnya duit orang Arab, jutaan dolar gitu kan, dan bunganya nggak diambil gitu. Kenapa? Karena bunganya dianggap haram. Nah, yang menarik adalah suatu hari setelah mungkin ada 30 tahun kemudian gitu ya, itu ada sebuah majalah di Kuwait namanya majalah Al Mujtama bikin investigasi ya ke Swiss gitu. Pengen tahu berapa sih bunga bunga dari banknya orang-orang apa namanya orang-orang Saudi itu yang katanya nggak diambil bunganya karena dianggap haram tuh nilainya berapa sih gitu kan. Mereka melakukan investigasi itu, bikin laporan, wah bikin geger orang Saudi itu. Kenapa? Karena rupanya uangnya gede banget itu dari bunganya doang itu. Gede banget. Ya rupanya ekonomi dunia tuh dibiayai dari uangnya orang Saudi itu, ya kan? Pengusaha-pengusaha kelas kakap dunia tuh ya didapat dapat pinjaman dari situ. Dan pengusaha tuh seneng ada duit nganggur nih punya orang Arab gitu kan, putar aja gitu. Dan putarannya gede, mereka bisa membangun istilahnya perusahaan anak perusahaan, wah jadi kartel gede banget tuh yang biayain orang Arab. Dan lucunya orang Arabnya nggak mau ngambil bagi hasil keuntungannya karena haram gitu. Karena haram gitu kan. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata gede banget. Dan yang bikin mereka ngamuk sengamuk-ngamuknya karena orang Arab nggak mau ngambil bunganya, lalu di Eropa itu banyak NGO. Apa NGO itu kalau di kita namanya apa namanya NGO sih bahasa kita ini bahasa Indonesianya itu ya pokoknya NGO lah ya, non government organization LSM, LSM. Masih LSM ada satu LSM lagi, teman ntar jangan sedih. LSM kemanusiaan yang membantu orang-orang Afrika kelaparan gitu, membantu orang India yang kekurangan gizi, pokoknya membantu di daerah-daerah yang ekonominya lemah dan sebagainya itu NGO tuh. Nah, NGO ini bikin proposal kepada bank-bank di Swiss itu. Ayolah charity, bagi-bagilah. Kalau bahasa kitanya itu apa sih namanya NCR, kok NCR apa sih namanya istilahnya CSR, CSR dibagi kan, ya karena emang untungnya banyak dan juga duitnya nggak diambil sama orang Arab gitu kan, ya udah NGO di Eropa tuh dapat berkah juga itu dari situ. Cuma ketahuan di belakangnya tuh ada begininya. Rupanya gereja gitu kan. Sambil mereka ngasih makan ke orang-orang miskin itu, mereka bikin juga kebaktian, bikin misa, bikin apa gitu. Jadi terjadi yang namanya tamsir, kristenisasi. Wah, itu yang bikin ngamuk orang Saudi itu. Wah, gile lo, duit kita itu dipakai buat kristenisasi di Indonesia, di Afrika, di mana-mana gitu. Ngamuklah orang Saudi itu gara-gara itu. Akhirnya ulamanya ngumpul, lalu bikin fatwa baru. Wajib diambil bunganya gitu. Diambil bunganya gitu. Kalau tadi kan haram, sekarang wajib dan wajib bikin bank sendiri. Akhirnya di Saudi bikin bank itu, ya kan. Salah satu saudagar besar kaya raya tuh bikin bank namanya Ar-Rajahi Bank gitu. Kemudian nanti dengan beberapa negara Islam lain, Saudi bikin patungan tuh namanya IDB, Islamic Development Bank gitu. Dari mana modalnya? Ya tadi dari bunga-bunga yang di Swiss itu, tarik semua bunganya buat bikin bank lagi.
Rupanya setelah beberapa dekade orang Saudi, orang-orang Arab itu mulai sadar bahwa bank itu tidak selalu haram ya, nggak selalu istilahnya itu riba itu enggak, karena bank itu ternyata bisa buat apa? Memutar modal usaha, bisa buat bantuin orang-orang apa namanya orang-orang kekurangan dan sebagainya. Itu terjadi di Eropa. Sementara orang Eropa menikmati sistem perbankan gitu ya, yang memakmurkan semua pihak, memakmurkan pengusaha, memakmurkan masyarakat rendah dan sebagainya, kita masih berkutat dengan bank itu riba gitu. Padahal duitnya duit kita juga gitu kan. Akhirnya berubah itu. Maka kemudian muncullah di Saudi Arabia itu bank ya. Cuman baik dikurangi ya gitu. Karena yang dianggap riba itu ternyata kan gini, waktu bagi hasil sebelumnya sudah ditentukan. Pokoknya hasilnya mau berapapun gue dapatnya segini, harus segini gitu. Nah itu yang dianggap riba. Maka kalau mau nggak riba cuma diputer dikit aja gitu ya. Berapapun hasilnya, hasilnya kita bagi. Ya, bukan saya sebagai yang punya duit, ini saya naruh duitnya 10 M di sini gitu misalnya. Invest gitu. Pokoknya tiap bulan saya minta sekian, gue nggak mau tahu lu rugi apa enggak dan sebagainya. Itu yang dianggap haram kan di situ. Tapi kalau saya tahu nih dunia usahanya bagus, hasilnya juga bagus, lihat track recordnya selama ini bagus dan sebagainya. Kalau saya invest, diperkirakan keuntungannya kan segini, segini, segini dan sebagainya, maka berapapun hasilnya saya mau minta bagiannya sekian persen dari keuntungan. Gitu. Nah kalau itu kan berarti itu tidak riba. Kemana? Karena Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama dengan Khadijah. Khadijah itu kan investor. Ya kalau di zaman modern kurang lebihnya kayak bank gitulah. Dia yang punya duit, Rasulullah yang dunia usahanya, lalu dapat hasil, lalu mereka bagi hasil, bukan rentenir gitu, ya kan? Nah di situ ada beda-beda tipis memang antara rentenir dengan bagi hasil gitu. Nah setelah diatur semua dan dibuat batasan, kalau batasan ini dilanggar jatuhnya riba, tapi kalau masih di sini jatuhnya masih bagi hasil yang halal. Dibikinlah kemudian dengan detail kayak gitu. Nah dengan demikian maka kemudian para ulama lah akhirnya berpikir bahwa nggak semua bank itu riba dong kalau kayak gitu. Ada juga bank yang tidak riba, ya kan? Nah, bank yang tidak riba itu bank yang sudah memenuhi prosedur, syarat gitu. Pertama dia tidak mencekik gitu kan. Yang kedua dia ada maslahat buat dunia ekonomi usaha, dia ada maslahat buat masyarakat bawah gitu kan. Dan orang yang punya harta nggak dicekik juga dan pengusahanya nggak dicekik. Jadi win-win solution gitu dari segala sisi dan itu diatur gitu. Nah, sehingga akhirnya dalam dunia Islam muncullah ide untuk bikin bank yang sesuai syariah gitu. Bank yang sesuai syariah itu adalah ya kita nyebutnya di Indonesia pertama kali ya tahun 90 itu berdirilah Bank Muamalat gitu ya. Cuman memang problematika terbesarnya kalau di Indonesia khususnya bank syariah itu celakanya adalah begini, dia diterima di hampir semua bank sehingga semua bank yang ada itu kemudian bikin anak perusahaan, anak unit gitu istilahnya dari yang besarnya. Yang besarnya tidak pakai sistem syariah, tapi dia bikin unit yang pakai syariah. Nah, masalahnya adalah begini, yang namanya syariah itu kan unit itu kan kecil gitu kan. Nah, sehingga untuk bisa bersaing dengan bapaknya, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Ya kalau kita mau bermuamalah sama bank yang paling ramah bank itu makin besar banknya makin ramah dia. Makin makin menggigit lah istilahnya. Nah, juga usaha kecil. Saya kasih contoh aja misalnya tukang ojek. Tukang ojek nih saya kasih contoh ya. Ojek pangkalan itu cuman jarak dia minta 30.000. Opang gitu loh. Waktu itu berantemnya sama Gojek pertama kali kan. Karena Gojek tuh jauh gitu kan. Jauh loh ada 5 kilo gitu kan. Bayar 3.000 gitu. Opang 30.000, Gojek 3.000. Orang lari ke Gojek semua. Gitu kan. Kenapa kok Gojek bisa ngasih semurah itu? Dia kan punya modal gede. Dia bisa burning the money gitu. Di awal dapat hasil gitu kan. Nah, nanti sesuai dengan perjalanan waktu baru dia sesuaikan gitu. Ya, opang habis dengan adanya Gojek itu, ya kan? Bubar itu. Sama persis dengan bank syariah. Bank syariah lawan induknya.
Bank Mandiri lawan Bank Syariah Mandiri. Ya mejret Bank Syariah Mandiri. Dia anaknya bersaing sama bapaknya nggak bisa gitu. Jadi akhirnya bank syariah kalau di Indonesia itu memang hidup segan mati tak mau gitu. Dalam kenyataannya orang males bermuamalah dengan bank syariah. Kenapa? Kalau judulnya nyimpen atau minjemin apa itu enggak gitu. Paling-paling kita cuma mau pakai bank syariah kalau ini saya punya duit, nggak mikirin bagi hasil, nggak mikirin apa, pokoknya yang penting halal nggak kena bunga ada kan, itu kan. Tapi biar bagaimanapun, captive market bank syariah di Indonesia itu kecil banget. Dan dunia ekonomi yang sedemikian besar, hampir semua itu tidak pakai bank. eh, Ya, nggak maksud saya begini. Saya nih sebagai dosen mata kuliah pendidikan agama Islam di STAN, ya, Jurang Mangu itu ya, saya kan ngajarin pada mahasiswa saya bahwa bank yang benar tuh bank syariah. Kalau konven tuh masih ada bau-bau ribanya lah, gitu kan. Tapi dalam kenyataannya saya tetap pakai bank konven. Kenapa? The real bank is konven, gitu. Sedangkan syariah itu kecil banget gitu loh. Porsinya kecil, kemampuannya kecil, dan rugi gede lah kalau kita bermain di bank konven, bank syariah itu gitu. Sehingga akhirnya, pada akhirnya bank konven itu tetap dia eksis, establish, nah bank syariahnya pada bubar. Nah di zaman Erick Thohir sekarang ini kemudian bank-bank syariah yang kecil-kecil lah dikumpulin semua, dibikinin jadi satu badan yang gede lah, BSI, Bank Syariah Indonesia. Masih burning the money pastinya, maksudnya belum dapat untung yang besar, kita lihat aja. Tapi memang harusnya bank tuh harus besar, harus modalnya gede banget gitu, karena dia bersaing dengan sesama yang besar-besar juga. Nah kalau bank besar-besar lawannya bank sekuil gitu, walaupun dia pakai nama syariah orang tinggal. Kenapa? Nggak ada untungnya kita bermuamalah dengan bank itu gitu kan. Nah balik lagi, terus kalau kita pakai bank konven, apa nggak kita tadi sama dengan berzina dengan ibu kita dan sebagainya gitu kan. Nah pecah dua emang sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat itu yang konsisten ya, tetap bilang harus pakai bank syariah, nggak boleh pakai bank konven, karena bank konven itu riba. Nah ini pengikutnya banyak, diantaranya tuh Dr. Yusuf Kordowi. Itu punya buku judulnya Fawaidul Muluk Hiyar Riba Al-Muharramah. Kemudian Dr. Wahbah Zuhaili juga mengatakan Fawaidul Muluk haramun haramun haramun. Jadi kelompok umat Islam yang tetap mengharamkan bank konven itu ada banyak eksis establish. Kita nggak bisa menafikan gitu. Tapi, nah ada tapinya gitu. Mereka juga nggak bisa ngasih solusi. Yang bilang bunga bank haram apa segala macam itu nggak bisa ngasih solusi. Bahkan secara diam-diam mereka pun pakai bank konven juga gitu. Nah ini yang kadang-kadang jadi unik gitu ya. Saya punya dosen almarhumah Profesor Dr. Huzaimah Teyanggo. Itu Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya beliau kalau di kelas ngajarin ya kalau kalian pakai bank harus bank syariah, jangan pakai bank konven gitu. Kenapa bank konven itu masih ada ya katakanlah bermasalah dengan segi syariahnya gitu kan kata beliau. Tapi dalam kenyataannya ya beliau pakai bank konven juga. Alasannya darurat. Karena bank konven itu memang the real bank, sementara bank syariah itu bank alternatif yang ada bagian tertentu dia punya, tapi bagian yang lainnya nggak ada gitu. Akhirnya kita mau nggak mau pakai bank konven juga pada akhirnya. Ini kelompok yang mengharamkan bank konven. Nah, yang unik adalah kalau kita jalan-jalan ke Mesir. Di Mesir tuh ada universitas yang usianya sudah 1000 tahun namanya Al-Azhar, dan bangsa Mesir punya kayak MUI gitu, tapi namanya bukan MUI di sana Darul Ifta Al-Masriyah, resmi punya negara gitu ya. Nah, ini unik. Para ulama itu kan pakar-pakar ekonomi syariah semua, mereka justru uniknya mengatakan bahwa akad-akad yang ada di bank konven itu nggak bisa dimasukkan dalam kategori riba. Wah, saya tuh termasuk orang yang kaget juga. Masa sih? Bukannya kita bilang bank itu riba, gitu kan? Di sini kan kita sepakat begitu. Tapi ternyata di Al-Azhar bilang itu bukan riba. Di Darul Ifta Al-Misriyah resmi itu bunga bank itu bukan riba, bukan bukan apa fawaidul bunuk laisar riba, bukan riba. Itu memang adalah bagi hasil. Karena boleh dibilang sama aja dengan bank konven dengan bank syariah gitu. Perdebatannya panjang dan sebagainya, tapi intinya mereka bilang begitu. Nah, Syekh Ahmad Thayyib sekarang yang jadi Grand Syekh di Mesir itu di Grand Syekh Al Azhar itu, beliau mengatakan enggak apa, Anda silakan bermuamalah dengan bank
yang selama ini sebagai riba ternyata itu enggak. Itu cuman orang di awal-awal ketika belum tahu apa itu bank. Tapi setelah didalami secara mendalam, intinya bank itu adalah masyarakat ngumpulin duit, duitnya diputar oleh kalangan pebisnis, bagi hasil pada bank dibagi yang punya uang, ya kan? Sistem pembagiannya yang adil, yang baik, yang tidak ada ribanya di situ sebenarnya. Cuman disebut dengan istilah bunga itu aja gitu kan. Nah, biar aman dari keharaman, ya menggunakan istilah bagi hasil. Gara-gara dia kasih nama bagi hasil, kesannya jadi kayak bukan riba. Gara-gara yang ini bilang bunga, bunga jadi riba. Padahal sebenarnya itu juga nggak ada bedanya gitu. Nah, akhirnya pecah dua nih umat Islam. Antara yang mengharamkan bank konven karena di situ adalah ada ribanya gitu, dengan yang 100% menghalalkan dan itu tidak ada ribanya gitu. Bahwa yang ada adalah itu namanya istismar, pinjam uang. Dan kadang-kadang saya berpikir ada benernya juga nih para ulama di Mesir itu ya ketika mengatakan bukan pinjam uang karena kita kan nggak minjem duit kepada bank. Maksudnya saya ini orang kaya nih punya duit banyak. Waktu saya taruh di bank tuh akadnya bukan minjemin loh. Bang lu pinjem duit gue. Nggak kayak gitu kan. Nah bank juga tidak minjem sama kita. Kita naruh. Naruh itu judulnya ternyata istismar. Invest. Jadi uangnya memang dari awal kita niat uang saya putar aja. Silakan diputar. Nanti kalau ada hasilnya gue dibagi dong. Gitu kan. Jadi bagi hasil pada dasarnya dan bukan riba gitu. Nah tapi kalau di Indonesia pemahaman tentang bank konven itu bukan riba itu kayaknya masih belum terlalu banyak pendukungnya dari kalangan yang aktivis Islamnya. Yang aktivis Islam itu udah 20-30 tahun ya, udah dicekokin dari awal bang riba, bang riba, bang riba, bang riba, bang riba, udah pasti begitu. Maka riba gitu. Walaupun dalam kenyataannya tetap dia punya akun di Mandiri, di BCA yang konven. Tapi ya sambil ngomong bang riba, tapi dia pakai juga sebenarnya gitu. Sehingga kata mereka yang bilang itu halal, lu munafik lu ngomong riba, riba, riba gitu. Lu aja pakai juga pada akhirnya gitu kan. Dan memang tidak bisa dikatakan kita bisa lepas dari semua hal perbankan, karena dari awal tadi saya bilang, uang aja, mata uang, kertas gitu ya, itu kan produk bank gitu. Nah kalau kita bilang bank itu haram riba, ya kita kembali lagi ke emas, dinar, dirham gitu kan nggak mungkin juga. Nah oleh karena itu khilafiyah atau perbedaan pendapat tentang hukum menggunakan bank konven itu kalau di Indonesia itu lagi lucu-lucunya, lagi seru-serunya. Antara mereka yang bilang haram gitu kan dengan yang mereka bilang halal gitu. Nah, itu dua-duanya belum ketemu sampai sekarang gitu. Dalam kenyataannya kita sendiri semua juga begitu. Para ustadz yang bilang bank haram banyak. Tapi kalau kita lihat cek itu dia punya rekening juga di bank konven. Jadi ya antara mau tapi malu gitu ya atau gimana lah itu kenyataannya begitu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah sudah 49 menit. Waktu kita terbatas sampai jam 5. Ibu-ibu kita ada yang sibuk mau ngurusin buka puasa. Jadi saya kira sampai di sini dulu sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan 1-2 silakan. Saya kembalikan lagi kepada pimpinan acara. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih Pak Ustadz. Ini belum ada pertanyaan tapi saya mau make sure nih Pak Ustadz gitu ya. Karena kan seperti yang Pak Ustadz bilang, jadi kita yang saya termasuk orang yang percaya dengan yang Bapak tadi bilang bahwa bank konvensional pun sebenarnya mereka masih mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan apabila bunga itu kan cuma istilahnya kayak dividen yang cuma dikasih nama adalah bunga. Jadi kita melihat bunga itu adalah riba padahal sebenarnya mungkin dalam sistem pekerjaan itu bukan bunga tapi dianggapnya seperti dividen. Lalu kalau di bank syariah dibilangnya bagi hasil. Jadi itu sebenarnya cuma salah dari memaknai si jenis pekerjaan ini ya Pak ya sebenarnya gitu. Jadi saya mau make sure aja bahwa kalau deposito itu di bank konvensional itu bunga, yang maksudnya bagi hasilnya itu yang berbentuk bunga tiap bulan di refer ke rekening kita itu bukan haram ya Pak ya, bukan riba ya? Ya paling tidak ulama di Azhar, ulama di Darul Ifta Al-Masriyah menjamin itu. Tidak, bukan riba. Tapi kalau Ibu nanya ke MUI kita, Indonesia, mereka masih bilang haram. Ya. Saya nanya Bapak aja, jadi insya Allah nggak haram ya Pak ya. Saya punya buku tentang itu nanti saya kirimin lah. Jadi bagaimana boleh. kedua kubu itu, iya. Iya. Okay. Karena ini lumayan
lumayan menjadi topik di keluarga saja sudah termasuk seperti itu Pak, alam haram itu selalu seperti itu gitu. Jadi akhirnya kita terpaksa punya bank syariah juga gitu, di mana sebenarnya seperti tadi Bapak bilang cuman mau ganti mobile banking aja saya 2 minggu nggak dilayanin Pak gitu. Sementara kalau kita dengan bank konvensional karena mereka sudah besar dan sudah punya biaya established gitu ya untuk melayani kita, itu hitungannya cuma menit cepat kelar gitu ya Pak. Lalu ini juga nih Pak, ada pinjaman online yang selama ini saya lihat ini cukup banyak meresahkan masyarakat ya Pak ya. Jadi itu malah kalau saya bilang pinjaman online ini yang boleh kita anggap sebagai riba kelas kakap Pak gitu ya. Hitungannya malah mereka bukan per hari lagi, hours. Hitungannya per hours. Kita minjem 20 jadi 200 juta. Kita ngomong di daerah kota besar seperti ini Pak, saya dengar dari ada beberapa teman kita yang memang sudah menjadi anggota dewan itu mencerita bahwa sampai di pelosok negeri itu Pak ya, banyak orang sampai bunuh diri nggak bisa bayar gitu, Masya Allah. Padahal utangnya cuma 300.000, tiba-tiba harus bayar 3 juta. Dan itu menjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat. Nah, mungkin ini yang memang harus sebenarnya dihitung sebagai riba ya Pak ya, bukan bank konvensional gitu kan ya. Nah, terus Pak, saya mau nanya lagi. Ini agak sensitif pertanyaan saya. Jadi pada saat kita nih seperti sekarang ini kan banyak banget Pak, kita pada saat menitipkan uang kita ke bank, berarti kita sudah declare dan kita sudah sepakat bahwa uang saya ini akan dipakai untuk misalnya dalam bentuk investasi, untuk bentuk misalnya untuk bentuk yang lain lah gitu ya. Tapi itu di bank konvensional. So we already make perjanjian bahwa oke, gue deal ya malu ya, lo gue taruh duit deposito gue, lo pakai apa, pokoknya bunga gue sekian gitu kan. Dan bunga sekian itu kan terjadi karena sudah sistem yang sudah sangat masif ya Pak, jadi kita udah nggak bisa bagi-bagi lagi. Itu sama bank Pak. Tapi pada saat nih saya menitipkan uang saya untuk berangkat haji kepada pemerintah, tapi uang itu dipakai gitu Pak, untuk misalnya pembangunan jalan, untuk ina itu sampai akhirnya mungkin nggak besar yang dipakai, tapi akhirnya pada saat kita harus membayar kepada pemerintah Saudi untuk DP INA, DP itu akhirnya jadi terganggu, terus akhirnya jadi membuat masyarakat tidak bisa dapat kota yang banyak. Itu bagaimana Pak? Karena yang mengerjakan itu kan ulil amri nih Pak. Gitu. Gimana tuh Pak? Ini agak men-challenge pertanyaannya nih Pak di bulan Ramadan dan agak sedikit menyerempet politik. Enggak, sebenarnya itu bukan masalah politik, itu masalah yang terang benderang. Jadi kan gini, kita tuh tidak menitip uang, jadi kita bayar gitu. Tapi bayarnya sekian persen dulu karena nilai totalnya belum ditentukan. Ini rumah ya, kita tahu nanti harganya berapa, tapi Anda bayar aja dulu 80% dari nilai total rumah ini Anda bayar, gitu kan. Bukan titip, akadnya itu bukan titip, beda. Kalau titip, ya duitnya dipakai apa, padahal saya nitip, gitu kan. Akadnya bayar, ya bayar udah jadi milik dia gitu. Pokoknya kita udah bayar aja, duitnya mau diapain terserah. Seluruh biro jasa travel, mau haji, mau umroh dan sebagainya, kalau dibilang, ayo ikut umroh, ini harganya 30 juta, bayar aja dulu 20 gitu kan. Kita tuh judulnya bayar, bukan titip duit, bukan. Jadi kalau udah dikatakan bayar, itu udah duitnya dia. Nah, jadi ya terserah dia mau kelola kayak gimana. Bahwa kemudian travel haji itu kemudian one prestasi, kita udah bayar 20 juta, tinggal nerusin 10 juta lagi, ternyata mereka nggak bisa bla bla bla, ya itu salahnya dia si travelnya. Cuman kita nggak bisa mengatakan bahwa 20 juta saya itu titip loh, itu duit saya loh. Enggak, kita bayar gitu, bayar di awal. Ya di Saudinya gitu juga, travel hajinya dia beli hotel gitu kan, buat bulan depan gitu, dia beli berapa 200 kamar gitu, dia bayar itu kontan, udah bayar, duitnya udah buat mereka gitu. Jadi nggak nitip duit gitu istilahnya. Nah orang kalau nggak tahu ceritanya memang berpikirnya, apalagi yang dipolitisasi ya, oh itu duit kita, itu duit jamaah. Bukan, itu duit penyelenggara, karena emang kita transaksinya udah bayar gitu. Jadi duit dia terserah, bahwa dia one prestasi kita gebukin rame-rame gitu kan. Tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa itu duit saya. Bukan, Anda udah bayar. Nah, jadi udah ada transaksi gitu. Cuman tinggal kewajibannya dia kepada kita kayak gimana. Kalau nggak sesuai dengan kesepakatan, nah itu yang kita perkarakan, gitu istilahnya.
Itu jadi bukan masalah politik sebenarnya, itu masalah ekonomi sebenarnya. Cuman kadang-kadang ya namanya juga orang lagi cari-cari pengaruh ya apalah dihajar aja gitu. Soalnya bukan apa-apa, saya tahu teman-teman saya banyak di lembaga badan kepengurusan haji ya. Itu banyak orang yang menganggap bahwa kita tuh minjemin duit gitu, nitip duit, padahal enggak. Anda kan sudah bayar gitu, ya udah. Tapi kalau emang dia wan prestasi ya kita gebukin rame-rame gitu ya kan, bahwa orang udah saya bayar kenapa enggak gitu. Ya ke Ireland juga gitu kan kita bayar, bukannya minjemin duit ke Ireland enggak, bayar. Jadi untuk kursi 2 bulan lagi seatnya itu udah dibayar total lunas gitu. Ternyata pada saat itu penerbangan dibatalkan ya kita ribut sama penerbangan. Tapi bukan berarti itu duit gue loh, nggak gitu. Udah terjadi transaksi. Oke, sip. Oke, jadi sangat jelas Pak Ya, penjelasannya. Jadi kalau misalnya kita mau berangkat 20 tahun lagi juga saya udah DP, itu duit tetap sudah dipergunakan untuk DP-DP-nya ya Pak. iya. Oke. Jadi bukan ini lagi, jadi kita nggak boleh Ya. seuzon lagi gitu ya Pak. Eh, jadi gitu Pak, ini Oke, belum ada pertanyaan dan belum siap. ada yang resen juga di sini. Ya, Mungkin untuk mempercepat waktu, sebentar, ya, untuk mempercepat waktu saya sudahi dulu Pak ya. kita, dan saya mohon kesediaan Bapak untuk menutup dengan doa. Ya. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.